Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan di kelas 10. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam menyelenggarakan pemerintah. Jadi Pancasila itu harus disandingkan, disangkut pautkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kita nih menyelenggarakan pemerintahan, negara kita kan ada punya pemerintahan gitu ya, atau dikuasai oleh pemerintahan. Nah, itu harus mengacu kepada Pancasila gitu. Nah, di sini juga ada sistem nilai dalam Pancasila. Nah, tapi saya akan jelaskan dulu nilai-nilai Pancasila dalam menyelenggarakan pemerintahan gitu ya. Oke, teman-teman juga mungkin udah tahu ya ketika teman-teman belajar di ranah pendidikan SMP ya di SMP waktu itu. Ya, tentu teman-teman juga udah hafal tentang apa itu Pancasila atau Pancasila gitu ya, dan kemarin-kemarin juga sudah saya bahas juga sih Pancasila itu apa gitu ya. Mungkin di SMP ya. Nah, dalam menyelenggarakan pemerintah biasanya Pancasila ini disangkut pautkan ya. Pancasila itu hanya ada 5 sila teman-teman. Satu, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusikan keadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu ya. Itu juga ada lah. Nanti teman-teman bisa hafalkan ya Pancasila itu sendiri. Oke, nilai-nilai Pancasila dalam menyelenggarakan pemerintah. Tapi kalau ada pulpen di sini enak nih, cuman ini kan nggak bisa nih, gitu ya. Oke, nilai-nilai utama Pancasila yang tercantum dalam pembukaan undang-undang, harus selalu menjadi dasar dan pedoman dalam menjalankan pemerintah serta membangun bangsa. Tiga dimensi utama dalam Pancasila yaitu spiritual, kita akan bahas nanti spiritual itu apa, kulturalnya ya, dan institusional. Ini dimensi ya, dan memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintah yang adil dan baik ya. Pemerintah itu harus adil, jangan sebelah pihak. Kalau sebelah pihak kayak gimana ceritanya gitu ya. Mungkin negara ini udah imbas, udah hilang gitu ya. Kalau misalnya nih membeda-bedakan apa itu membeda-bedakan karena sukunya, apa karena agamanya, apa karena kulitnya, atau karena hal lainnya, itu jangan itu ya. Kita harus mengacu kepada Pancasila itu sendiri. Ya, bahwasanya memang Pancasila yang pertama aja ya, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya di negara kita ini bebas, maksudnya ada beberapa Tuhan gitu. Ya kita jangan membeda-bedakan antara Tuhan kita dengan Tuhan yang lain gitu. Dan tapi kepercayaannya tahu kepercayaan ya kepada Tuhan kita gitu kan. Kita kan sebagai public figure di sini penyelenggara pemerintah, misal seperti itu. Oke ya, kita coba bahas dulu apa ya. Nilai-nilai saya ulang lagi kali ya. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah berfungsi sebagai pedoman, moral, dan landasan dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Nah, pada dasarnya ya saya jelaskan dulu tentang nilai. Pancasila ini dijadikan sebagai acuan ya, atau pedoman ya, atau landasan ya, atau enggak kalau di kita itu kalau di Islam itu Al-Qur'an kan sebagai petunjuk. Nah, Pancasila ini dijadikan sebagai petunjuk ya dalam menyelenggarakan pemerintah, berfungsi sebagai pedomannya. Nah, negara ini harus seperti ini nih, ya harus saling menghargai antar golongan atau perbedaan gitu ya. Terus lagi harus adil gitu ya. Terus lagi harus sesuai dengan Pancasila keberapa kira-kira, teman-teman? Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kita sebagai penyelenggara pemerintah kita harus adil nih gitu ya. Pancasila sebagai sistem nilai terdiri dari 5 sila yang terkait ya, membentuk satu kesatuan utuh ya kan. Memang kan Pancasila itu kita juga tahu ya ada 5 sila yang tadi saya sampaikan ya. Biasanya di bawah nih ada nih Pancasila nih. Oke, di mana nih ya? Nah, di sini ada Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini poin-poinnya atau silanya gitu, 5 sila tadi. Oke, kita masih bahas tentang nilai-nilai.
kelima, sila mencerminkan nilai ketuhanan, ya. Ketuhanan itu di sila pertama ya, kemanusiaan itu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, itu di ketiga ya, sorry sorry, ini di sini nih. Kemanusiaan itu, persatuan di sila ketiga, jadi kita sebagai penyelenggara negara ya, penyelenggara negara entah itu presiden atau siapapun, dia harus bisa menyatukan ya, persatuan Indonesia. Kemanusiaan kemanusiaan, di poin kedua atau di sila kedua. Terus lagi ada persatuan ya, persatuan tadi yang udah kita bahas. Terus lagi ada kemanusiaan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, ya, tentang kepemimpinan, kerakyatan ya, sorry, kerakyatan ya, di sini. Jadi ya kita sebagai kita anggap aja kita sebagai penyelenggara negara ya. Nah, kita harus bisa merakyat kepada rakyat gitu, jangan sampai kita sebagai pemimpin nih nantinya, ya semoga aja kita kita teman-teman kita nggak tahu ya, teman-teman jadi presiden, teman-teman jadi DPR, teman-teman jadi apa, jadi, apa namanya tuh, jadi kepala desa paling rendah atau jadi RT, jadi RW gitu ya. Ya kita harus bisa merakyat gitu ya. Kita bisa eee menjadi pemimpin yang adil gitu ya. Kita juga harus berperi kemanusiaan, kita harus kemanusiaan gitu ya. Persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di sini ada keadilan sosial dan kerakyatan ya. Nih. Oke, nah itu ya kita harus adil terhadap sesama, terhadap golongan gitu ya, terhadap perbedaan ya. Kita harus adil seadil-adilnya ketika kita jadi pemimpin. Kita anggap aja jadi pemimpin dah kita dalam konteks pembelajaran ini supaya kita lebih nyambung gitu ya. Nilai-nilai ini bersifat abstrak dan moral ya. Artinya apa? Artinya nilai 5 tadi itu sifatnya nggak terlihat gitu loh. Ya, abstrak gitu, tidak terlihat ya. Dan tentunya ini adalah moral yang harus kita lakukan gitu, yaitu ketuhanan, kita harus bertuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus, apa namanya tuh, ketika misal ada kejadian hal, kita harus percaya bahwasanya ada Tuhan gitu ya. Kita harus bermoral karena apa? Karena Tuhan juga memerintahkan kita untuk jujur, untuk bermoral, untuk baik kepada sesama, untuk hal lainnya gitu ya, banyak sekali. Nah, apa namanya, nah ini sifatnya adalah abstrak, tidak terlihat. Kita nggak tahu nih, benar nggak sih kita ini misal jadi pemimpin ini, wah misalnya kita punya teman nih, teman kita ini kita atau enggak pemimpin baru, ini benar nggak sih orang ini bisa ngejaga amanah gitu ya, punya moral nggak sih, punya apa namanya, punya ketuhanan nggak sih, punya kemanusiaan nggak sih, punya persatuan nggak sih, punya kerakyatan nggak sih yang bisa dipimpin oleh hikmah gitu ya, dalam menjalankan, permusyawarahan gitu. Dan dia adil nggak sih? Kan itu pertanyaannya kan. Ketika kita menjadi atau ketika pemimpin itu baru gitu ya, kita kan belum tahu gitu. Dan memang ketika udah tahu pun ya sifatnya Pancasila ini atau pedoman ini adalah abstrak gitu, nggak bisa dilihat gitu. Oh benar nggak sih orang ini kemanusiaan? Misalnya, apakah hanya bohong-bohongan untuk menarik simpatisan rakyat itu? Bisa aja seperti itu. Nah, nilai-nilai tadi bersifat abstrak dan moral ya, udah saya sampaikan tadi, yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintah dalam kehidupan bernegara. Yang menjadi dasar menjalankan pemerintahan dalam kehidupan bernegara, gitu ya. Dasarnya adalah kehidupan bernegara ini adalah Pancasila nih teman-teman. Kita nih sebagai warga negara ya, kita harus menjalankan, Pancasila karena kita hidup di negara Indonesia gitu. Jangan sampai, kita nggak saling toleransi kepada umat yang lain gitu, itu bahaya itu. Karena kan kita ini ada di Indonesia gitu, kita harus saling saling bergotong royong meskipun kita perbedaannya ada gitu. Kita kan misal nih, oh si suku A dengan suku B misal ya, misal kita nih suku Jawa Sunda gitu, oh itu suku Jawa Tengah gitu ya, atau enggak kan berbeda tuh ya, entah dari bahasanya gitu ya. Nah tentunya, ada juga nih yang, yang pilih kasih nih ya ketika dia bekerja nih, ngapain saya masukin lulusan bukan alumni saya, ngapain dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu ketika kita bernegara juga. Misalnya kita ikut partai nih ya, karena memang, karena memang teman kita dia, kita, tinggikan dia. Sementara itu, orang yang udah lama dan ngabdi gitu ya, nggak diangkat untuk, dicalonkan, itu kan bisa aja seperti itu, ya kan?
Nah, itu harus punya moral gitu kan, moralitas itu di situ. Nah, oke lah kita bahas kembali. Nah, kita bahas tentang sistem nilai dalam Pancasilanya. Sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila mengandung rangkaian nilai yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana sistem nilai, Pancasila memadukan nilai spiritual, kultural, dan institusional yang menjadi dasar dalam segala hal terkait pemerintahan, gitu ya. Jadi ada 3 ini yang akan kita pelajari ke depannya. Yaitu spiritual, ya tentang keagamaan, ya, kultural itu tentang budaya, dan institusional itu tentang kenegaraan atau institusi gitu ya. Oke, nah di sini contoh tadi, misalnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai keimanan dan ketakwaan yang berarti bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi prinsip keimanan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya kan? Ya tadi pemerintah itu harus mengacu kepada Pancasila dalam menjalankan tugas-tugasnya, mereka harus beriman, bertakwa ya, jangan korupsi gitu ya, karena korupsi itu nggak halal uangnya dan di dalam agama pun dilarang kan begitu kira-kira. Itu punya moral nggak ya? Kalau orangnya amanah ya berarti punya moral itu gitu ya. Nah, kita akan bahas tadi terkait dengan, apa namanya, tadi ya nilai spiritual atau dimensinya gitu ya. Contohnya apa kira-kira dari Pancasila yang pertama? Contohnya ya, dalam nilai apa, nilai dalam Pancasila ini. Contoh nih ya, sistem nilai dalam Pancasila. Contohnya apa ya? Oke, seorang pejabat publik siapa ya kira-kira? Entah itu gubernur, presiden, ataupun siapapun ya, atau RT ataupun RW yang paling kecil gitu ya. Eee, nah, dalam mengambil atau seorang pejabat ya tadi entah itu RT, RW, tingkat pusat ya presiden, tingkat daerah atau gubernur atau bupati gitu ya. Ketika mengambil keputusan, harus mempertimbangkan moralitas dan akuntabilitas. Dia harus mempertimbangkan segala sesuatunya, ya. Menyadari bahwa ia akan bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan, gitu. Moralitas itu kan tentang diri sendiri, tentang nilai kepercayaan gitu. Oh ini tuh salah loh, makanya nggak jadi korupsi kan. Kalau kalau nggak tahu salah benernya, oh ini mah dilabrak aja, haram juga dihajar aja. Nah itu dia, nggak ada moralnya di situ. Nah artinya apa? Seorang pejabat itu tadi mempertimbangkan moralitasnya. Oh saya pertimbangin dulu nih. Kita punya moral nih, gitu. Oh ini tuh salah ya, kita jangan seperti ini. Nah, ini salah, ini nggak benar, ini nggak baik. Akhirnya apa? Negara itu kan berjalan dengan baik ketika apa? Suatu negara itu sudah memiliki moralitas gitu. Artinya sudah orang-orangnya itu untuk apa yang menyelenggarakan pemerintah itu udah lurus ke depan itu. Lurus ke depan itu artinya nggak ada belok-belokan gitu ya. Ada suap menyuap diambil, jangan gitu kan. Dan seterusnya banyak sekali. Oke, kita bahas dengan dimensi Pancasilanya. Pancasila mencakup 3 dimensi utama, tadi itu ada mana aja nih? Nah, ada dimensi kultural, ya, spiritual, dan institusional. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dimensi spiritual ya mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, ya kan? Dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nah, artinya apa? Saya lebih jelaskan sedikit lebih apa mudah difahami. Untuk dimensi spiritual, jadi nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau pada Allah lah atau sesuai dengan Pancasila yang pertama gitu ya. Yang menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan dalam setiap tindakan. Kita melakukan A, kita berpikir lagi, kita tuh diawasi oleh Tuhan. Jadi akhirnya apa? Lurus ke depan, artinya lurus jalannya gitu. Enggak berbuat salah gitu ya. Misalnya gini, oh ada yang mau nyuap nih. Oh, Kak, saya enggak deh. Karena hasil suap ini nanti akan berbahaya untuk hidup saya. Misal apa? Saya dibenci Tuhan gitu ya, atau saya dibenci Allah gitu, seperti itu. Artinya orang itu nggak akan terjalin tuh korupsi gitu ya. Ketika apa? Ketika seseorang itu sudah apa namanya memiliki keimanan yang kuat gitu ya. Begitu.
Nah, itu contohnya di public figure ya pemerintah. Di tengah masyarakat bagaimana kan gitu. Contoh ya, ketika di masyarakat, pelaksanaan upacara kemerdekaan kita singgung juga ya karena kemarin kan, sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang telah diberikan. Itu bisa aja kan atau memperingati ya upacara kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena apa? Allah sudah memberikan jalan negara kita untuk merdeka kan gitu. Nah, kita peringati seperti halnya Maulid Nabi kalau di agama Islam ya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Itu rasa syukur aja bukan berarti kita bahas tentang hal-hal lain ya, tapi itu karena rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kemudahan untuk, memerdekakan negara, kan gitu. Karena ketika tidak ada izinnya, tanpa adanya izin, kemerdekaan itu mungkin tidak akan terjadi atau tidak akan terlaksana gitu ya. Nah, dimensi kulturalnya ya, saya akan lebih cepat saja ya karena memang ada waktunya juga udah singkat, saya mau ada kegiatan juga teman-teman. Dimensi kultural Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ini ya. Dimensi kultural. Mana nih dimensi kultural nih ya? Udah jauh nih ya. Oke, dimensi kultural. Tadi tuh ada berapa dimensi kan? Seru nih PKN itu teman-teman kalau kita belajar PKN itu. Dimensi spiritual, kultural. Kita bahas kulturalnya. Jadi kultural itu Pancasila sebagai pandangan hidup ya dan landasan filsafat bangsa yang menjadi dasar bagi pembangunan karakter masyarakat dan pemerintah. Ini kan lebih ke budaya. Contohnya apa? Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah mencerminkan budaya gotong royong. Di negara kita ini budayanya ada gotong royong ya. Ini kalau kultural itu lebih ke budaya gitu ya. Ada lagi? Oke lah, nanti kita lebih lanjut lagi ya. Itu aja cukup contohnya. Dimensi institusional ya. Pancasila sebagai dasar untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara, termasuk dalam pengelolaan pemerintah. Nah, tujuan dari negara ini apa? Makmur, adil, dan sejahtera kan itu contohnya. Nah, untuk mewujudkan tiga keadilan itu atau tiga apa namanya komponen itu tentu harus apa? Harus bekerja sama gitu ya. Nah, kita harus ada tanpa adanya korupsi di dalamnya gitu ya. Bagaimana cara untuk mewujudkannya kan gitu. Nah, dan banyak di negara ini ada banyak usaha gitu ya untuk mensukseskan, memakmurkan kan gitu. Keadilan, kita juga ada polisi, TNI untuk atau ada keadilan, pengadilan gitu, MK untuk apa namanya, untuk keadilan negara gitu ya. Ketika ada seseorang yang terjerat hukum, nah kita masukkan di situ. Deal apa enggaknya, salah apa enggaknya dan seterusnya. Itu ada apa namanya yang berfungsi masing-masing gitu ya. Nah itu dimensi institusional itu lebih ke negaraan. Contohnya sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah jadi landasan negara kita ini kepada rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah ini adalah institusional kenegaraan gitu. Institusional itu kan kenegaraan nih sebagai dasar negara itu apa aja ya? Nah, rakyat pada dasarnya dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, itu sesuai dengan Pancasila. Oke, teman-teman, itu saja. Nanti kita akan lanjutkan ya di pembelajaran berikutnya karena memang waktu kita udah apa namanya? Sudah panjang juga nih ya. Nanti kita akan apa lanjutkan di implementasi Pancasilanya gitu ya. Kita bisa lebih jauh lagi nih belajarnya. Atau mau langsung saja nih. Oke lah ya. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila, ada waktu 2 menit lagi nih. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam tata kelola pemerintah untuk menciptakan keadilan. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila kita harus implementasikan, kita harus jalankan nilai-nilai Pancasila itu supaya apa? Supaya negara ini bisa berjalan berjalan dengan baik gitu ya. Kita harus kelola, kita harus tata, kita rapihkan, untuk apa? Untuk menciptakan keadilan, keadilan untuk rakyat, keadilan untuk sesama gitu, untuk kita sebagai wakil rakyat mungkin seperti itu. Kalau mungkin nanti teman-teman menjadi wakil rakyat. Untuk menciptakan keadilan pada dasarnya Pancasila ini dijadikan untuk menciptakan keadilan supaya kita ini adil hidup di negara ini, nggak ada sebelah pihak. Jangan sampai orang-orang yang dapat bansos nih ya,
orang-orang kaya ya, orang-orang miskin nggak dapat, itu adil nggak? Nggak adil, siapa yang salah? Wah berarti orangnya yang nggak menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya, kan gitu. Kesejahteraan ya, dan apa namanya, pada dasarnya nilai Pancasila ini dimasuk untuk kesejahteraan juga tadi, gitu ya. Membangun gitu ya, keadilan sosial, ini untuk kesejahteraan juga fungsinya, dan persatuan bangsa. Misalnya nilai kemanusiaan dalam sila kedua mendorong pemerintah untuk bersikap adil, transparan, dan non-diskriminatif dalam pelayanan kepada masyarakat. Contohnya apa? Program bantuan sosial nih, kita singgung ya sedikit ya, disalurkan pada pemerintah harus mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Gitu. Jangan sampai salah salah sasaran itu ya. Orang yang dapat bantuan itu orang kaya, orang yang punya mobil, orang yang punya rumah gedung dan seterusnya. Bahkan orang yang minimnya, apa, ekonomi, malah dia yang nggak dapat, itu salahnya siapa? Negara. Negara tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Siapa yang salah? Bukan negaranya, tapi orangnya yang di balik, apa namanya tadi, public public figure-nya atau si wakil rakyatnya. Nah, jadi kan sistem sistem ini ya, sistem sistem bantuan sosial itu bukan langsung dari tingkat pusat, dari daerah dulu teman-teman. Jadi misalnya gini, RT itu mendata siapa aja sih yang harus dapat atau layak mendapatkan bantuan. Setelah itu RT melanjutkan ke RW, atau dari RT RW gitu dia lanjutkan ke desa. Dari desa ini dia lanjutkan lagi kepada pemerintah, pemerintah pusat, kabupaten atau enggak, apa namanya, kota gitu ya. Kabupaten, kota, atau gubernur, apa namanya, bupati ya bahasanya. Nah, dari bupati dilanjutkan lagi kepada provinsi ya, gubernur ya, dari gubernur ke pusat baru gitu ya. Nah itu segala sesuatu itu ada dari dasar, bukan dari langsung pusat gitu. Makanya yang harus dibenerin itu di siapa sebenarnya? Atas semuanya, dari bawah sampai akar-akarnya, atau dari atas sampai akar-akarnya, begitu kira-kira. Pada dasarnya secara keseluruhan Pancasila memberikan panduan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan integritas, dengan kebenaran, moralitas, dengan hati nuraninya, dengan agamanya, dan tujuan untuk kesejahteraan sesama. Kenapa? Agama tidak apa memerintahkan kita untuk salah, kan pada dasarnya itu. Oke, demikian itu saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.